Tes. Cek. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah. Apa terdengar suara kita? Boleh tolong angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Kita akan memasuki dalam ibadah raya. Saya mengingatkan untuk yang di gereja, bagi handphone-handphone yang belum di silent, mohon di silent. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengangkat satu pujian kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian yang akan kita naikkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Rindu selalu bersamamu. Biar kita menikmati keindahan dan keagungan Tuhan Yesus Kristus. Ku nikmati
hidup kita. Kita tinggikan Dia, sebab Dia layak menerima pujian. Kemuliaan-Mu menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau besar, Kau mulia, keagungan-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Kami naikkan pujian, sembah kami hanya untuk-Mu Yesusku. Inilah kerinduan kami Tuhan, bersama-Mu kami merasakan kedamaian. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan yang sama akan kami rasakan. Yang sakit hari ini, yang berbeban berat hari ini, kami memperoleh kesembuhan. Bahkan kelegaan, jalan keluar akan kami dapatkan bersama Engkau Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama jemaat GBI Pisangan Baru, kita sepakat dan sehati kita katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, siapa di sini yang percaya bahwa mukjizat Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah? Boleh angkat tangannya. Yang ada di Zoom sudah angkat tangannya semua. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga kita. Mari kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tak pernah berubah. Apa yang tak, haleluya, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hatimu, yang tak pernah timbul di dalam. Semua Tuhan sediakan. Ingat saudara, semua tempat pada waktunya. Dia Allah sanggup, Allah sanggup, haleluya. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata. Yes, amin. Tuhan Yesusku, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita. Semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Yesus Kristus. Cara kita yang ajaib bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama jemaat GBI Pisangan Baru. Allah sanggup, yes, Kau sanggup Tuhan. Kuasa-Mu besar Yesusku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
pujian yang kita naikkan itu berbicara tentang iman ya. Allah kita itu tidak bisa kita prediksi. Namun yang kita percaya bahwa Allah sanggup. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Dia. Yakinlah saudara, musim akan berlalu. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Untuk saudara, untuk kita semua. Keluarga kita akan dipulihkan. Pekerjaan kita akan dipulihkan. Bahkan bangsa kita akan dipulihkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan melawat kita melalui firman yang akan kita dengarkan oleh hambanya. Kita akan mengangkat satu pujian. Musim akan berlalu. Namun janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pasti menolong kita semua tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan. Kau telah mengasihi kami. Kau telah menyayangi kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami. Kami bawa kerjaan kami. Kami bawa gereja kami. Kami bawa bangsa kami. Bagi kemuliaan nama-Mu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami tetap percaya kepadamu Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Engkau pasti menolong kami. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara. Tuhan pelihara. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Bawa pergumulan kita saat ini pada kaki Yesus. Kita serahkan semuanya. Apapun itu Bapak Ibu saudara-saudara. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin dekatmu Tuhan memberkati. Perlindungan-Mu yang dahsyat itu Tuhan melindungi. Bahkan burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Di udara Tuhan pelihara. Saya undang yang di meja untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu. Tuhan Helai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan pasti menolong. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau ajaib. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya undang yang di gereja untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Tuhan selalu menolong. Saya serahkan
tandanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini kami masih dapat Tuhan berkumpul. Ada yang melalui Zoom dan juga ada yang datang ke gereja Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kami masih dapat bernafas, kami masih sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Bapa firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan menjadi berkat Tuhan bagi kami dan bagi orang sekitar kami. Kami berdoa untuk Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan pakai beliau dengan luar biasa. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di Zoom dan yang ada di gereja. Shalom. Terima kasih buat kalian semua yang tetap setia. Karena untuk setia itu membutuhkan satu perjuangan dan usaha ya. Bukan cuman hidup ini kan, doa dan usaha, perjuangan dan doa gitu ya. Kayak judul lagu dangdut. Ya hidup ini seperti itu memang harus perjuangan dan usaha. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau diajarkan tentang rendah hati dan rela melayani. Amin. Karena saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kena mental. Pastikan engkau dan saya tidak kena mental. Bisa lihat saya? Oh di sini ya. Ya pastikan gak kena mental, amin. Coba lihat kiri kanannya, udah kena mental belum? Tanya, udah kena mental belum? Kondisi saat ini akan sulit sekali Bapak Ibu Saudara dan akan banyak sekali orang terkena mental dan menjadi psikopat. Sepertinya baik-baik saja tetapi ada kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Itu sebabnya saya bersuka cita anak-anak ya, yang ada di ibadah anak ya, baik Radit, Flo, Laura, Yari ya, datang ke gereja. Itu karena apa? Karena memang di Zoom juga bisa, tetapi jauh lebih baik untuk bersama-sama kita sehingga mereka ada selah waktu untuk tidak bermain handphone sebenarnya. Juga ada selah waktu untuk mengalami Tuhan. Haleluya. Ya, saya bersuka cita dan bersuka cita juga orang tuanya boleh mendorong. Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk anak-anak dorong ke gereja, itu investasi yang paling luar biasa. Daripada kita biarkan dia berurusan di luar sana, bawa dia sama Tuhan. Dan biar kalau dia sudah dapat hatinya ke Tuhan dan dia udah tahu bagaimana harus menghormati Tuhan, dia pasti menghormati orang tua. Itu pasti. Jadi jangan didik untuk hormati orang tua, tapi tidak menghormati Tuhan. Itu gak akan dapat hatinya. Suatu saat dia akan berontak, dia akan pergi dari kita. Tapi pada waktu kita dorong dia untuk mengasihi Tuhan, maka dia pasti akan mengasihi kita sebagai orang tuanya. Betul apa betul? Iya kan? Jadi jangan belum terlambat. Terus, walaupun orang Chinese bilang umur 10 tahun ke bawah, buat saya tidak ada kata terlambat. Dorong terus, supaya anak-anak ini tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa dan menjadi penerus gereja juga. Haleluya. Yuk kita lihat rendah hati dan rela melayani. Kita buka dulu 1 Petrus 5 ayat 5.
Di next slide langsung aja, 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai seterusnya. Berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua. Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus sudah pasti tulis oleh Rasul Petrus. Seorang nelayan yang tidak berpendidikan tinggi seperti Paulus. Paulus berpendidikan sangat tinggi, tetapi Petrus biasa-biasa saja. Tetapi kalau untuk soal melaut, cari ikan di laut dia jagonya. Dia itu belajar otodidak soal keadaan laut ya, kapan kita harus turun ke laut, kapan ke darat, dia tahu banget urusan itu. Ya, makanya Paulus itu adalah orang yang boleh dikatakan kurang berpendidikan secara akademik. Ya. Dan tulisan Petrus secara akademik Petrus itu tidak bagus gitu loh. Ya mungkin bukan S1 lah tamatannya ya. Mungkin SD atau SMP gitu ya. Karena kan nelayan. Kalau nelayan yang penting bisa nangkap ikan. Nggak perlu tinggi-tinggi sekolahnya. Karena ikan nggak mengenal profesor atau insinyur yang mau nangkep dia kan. Yang penting jalannya kuat dia bisa ketangkap, betul nggak? Nah, jadi Petrus emang dibesarkan di lingkungan nelayan seperti itu. Dan di lingkungan nelayan seperti itu kondisinya keras. Keras banget. Jadi tahu kan daerah Priuk itu darahnya panas. Karena memang daerahnya juga panas, darahnya orang-orang Priuk juga jadi panas. Karena dekat angin laut, panas, jarang hujan. Kok jarang hujan dekat laut? Iya karena di laut itu awan nyerap terus kemudian pergi awannya. Perginya ke selatan, ya kan, ke Bogor, pergi dia. Ngujanin dia tuh, habis airnya balik lagi ke Jakarta Utara, disedot lagi uapnya, pergi lagi, makanya nggak pernah jarang hujan, panas banget. Kalau perhujan juga tetap udaranya panas dan pokoknya nggak enak kalau tinggal di persisiran pantai itu. Tapi buat orang nelayan suka karena ikan-ikannya duluan kan, manis katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah Petrus ada di sana, seperti itu di bangsa Israel. Dia ada di pesisir laut, tinggal di sana. Dan Petrus adalah orang yang gimana ya, dia itu gampang tersulut, senggol bacok gitu lah ya. Kalau disinggung dikit dia langsung bereaksi. Siapa di sini yang begitu? Saya juga begitu ya dulu ya. Pokoknya nggak bisa deh, disenggol aja dikit langsung saya bereaksi, marah atau apa gitu. Nah Petrus begitu, waktu Yesus ditangkap yang dilakukan apa? Ditebas kupingnya kan. Dan Tuhan Yesus bilang jangan begitu Petrus, dan dimasukin lagi ditempel lagi kupingnya, untung gak terbalik ya, tempelin lagi sama Tuhan Yesus, nempel gitu ya. Kalau terbalik, salah terbalik, potong lagi. Ya itu Petrus. Pada waktu Tuhan bilang, kamu kira siapa aku ini? Oh Petrus bilang, kau adalah juru selamat. Pokoknya dia mah begitu spontan, orangnya spontan gitu. Wah pokoknya begitu. Nah begitu demikian. Petrus akhirnya begitu mengalami Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dia akhirnya dipakai pada waktu dia khotbah 5.000 orang terima Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Dan kemudian dia bisa bilang begini dong, saya ini nggak tamatan SMP juga mungkin nggak tamat. Tapi saya bisa loh khotbah 5.000 orang, 5.000 kan nggak sedikit. Kalau duit dikit ya, kalau orang banyak coba ngitung, 1, 2, 3, 4 capek kan, 5.000. Petrus bisa bilang begini, aku hebat. Iya kan, bisa gak ngomong kayak gitu? Bisa, karena dasarnya dia orang gak ada, orang dari nothing menjadi sesuatu.
Orang bisa lupa diri Bapak Ibu Saudara. Tadinya jalan kaki, kemudian punya mobil, punya pesawat, lupa diri. Oh gara-gara gue nih, lakukan semuanya. Makanya saya bisa. Nih saya bisa keluar negeri nih, sekolah di sana, kerja di sana. Itu karena saya lebih hebatnya gimana? Sebentar ya, ini agak soundnya. Wirelessnya udah ini sensitif sekali, kalau saya ada teriak dia ikut teriak ya, ganti ya. Ini spontan juga itu wireless, nggak bisa sabar gitu tunggu saya teriak dia ikut teriak, jadi wek gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah Petrus bisa sombong dong. Nah kita juga mungkin kalau kita tidak mengalami Tuhan maka kita menjadi orang yang sombong juga. Nah makanya Petrus berkata begini, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Anak-anak muda, halo? Ya, ingat ini, tunduklah kepada orang-orang tua. Bukan hanya orang tuamu, tetapi orang-orang tua di gereja. Senior-senior tunduk. Jangan ngerasa engkau tamatan S1 sementara orang tuamu SD dan kau kecilin. Mak gak bisa apa-apa, bapak gak ngerti apa-apa. Padahal engkau lahir dari dia. Dan dibesarkan di sekolahin pakai keringatnya dia. Dia nyari uang jungkir balik buat anaknya sekolah. Jadi orang hebat, orang tua kan begini. Yang saya gak apa-apa deh, yang penting anak, bener gak? Saya gak apa-apa tamat SD, yang penting anak saya kuliah. Padahal mungkin selama kuliah kita makan cuman nasi ditaburin garam. Ada terasi diaur-aurin enak dah. Gak apa-apa, yang penting dia biar kuliahnya selesai. Bener gak Bu? Betul pasti. Bener gak Pak? Bapak-bapak juga makan siang mungkin kalau di kantor atau di jalan mau makan enak mikir, mendingan buat bayar kuliah anak gua. Betul ya? Nah anak-anak muda dengar ini, tunduklah kepada orang-orang tua. Jangan belagu, dipanggil main handphone. Woi handphone, iya ntar dulu. Iya enggak sopan. Harus sopan, haleluya. Kok gak ada nih anak muda bilang amin, haleluya. Ya, tetapi Petrus fair, bukan cuman anak muda, dibilang begini, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi saling memberi hormat, enggak, dia gak negor gue, ngapain gue negor dia? Enggak, kalau kita negor dia terus dia gak mau terima teguran kita, itu urusannya dia. Ya kalau 2 kali digituin ya udah gak usah tegur, berarti dia lebih happy kalau gak ditegor. Tapi bukan berarti ngapain gue buang-buang waktu, enggak gitu. Ya mungkin kita bikin happy dia, kalau gak ditegur dia happy gitu. Tapi bagian kita tetap tegur kalau dia mau ditegur ya. Dan kamu semua kan, sebab gini dengar. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu lebih dari sombong. Kalau sombong begini, gue. Tapi kalau congkak dadanya dibusungin, palanya naik dikit begini. Terus kemudian ngelihat orangnya pakai ujung mata. Ya, congkak. Tapi Yola tuh depan kalau melihat saya matanya miring. Kalau ngelihat sesuatu bukan saya doang. Yola, gini. Sampai saya bilang, Yola kenapa sih kalau ngelihat mesti miring matanya begini? Kebiasaan katanya. Kalau ngomong begini, tapi kalau ini main handphone begini, tapi kalau dipanggil kalau tahu, Yola lihat di situ, dia langsung gini. Gitu. Itu bukan sombong, emang begitu dia bawaannya. Kenalan ya. Tapi kalau orang sombong, enggak, ngelirik-ngelirik doang, di ujung mata doang. Tapi kalau dia lihat tasnya branded gitu kan, otentik atau baju terus kemudian baru matanya begini, hai gitu. Iya kan, tapi kalau lihat agak-agak ini mah gak kelas banget, dilirik dari sini dulu, dapat nggak dapat balik sana. Itu sombong loh, congkak loh. Padahal Tuhan bilang, Tuhan marah loh, Tuhan menentang, tau gak menentang? Oh siapa orang sombong? Tetapi dengar ini asik nih. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Siapa mau dikasihani oleh Tuhan? Ada ya semua ya, amin. Kalau saya emang gak mau dikasihani orang, tetapi saya mau dikasihani Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan ada buat kita. Caranya apa? Jadi orang yang rendah hati, colek kiri kanan. Yuk rendah hati yuk gitu. Bapak Ibu Saudara, sombong itu kadang-kadang kita gak sadar. Sampai orang rasa udah gerah sama kita, hati-hati ya. Sombong itu kadang-kadang gak sadar, tapi lebih banyak yang sadar. Ayat yang ke-6 berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena orang sombong bukan hanya gak butuh orang, juga gak butuh Tuhan.
Kenapa? Karena dia ngerasa dia bisa karena dia. Dia kaya karena dia kerja, karena dia dagang. Dia bisa berhasil karena dia, bukan karena Tuhan. Bukan karena orang sekitar. Kalau gue gak belajar, gue juga gak bisa jadi orang hebat. Tapi kalau you belajar dan you pintar, kemudian you sakit dan gak bisa apa-apa di tempat tidur doang, siapa yang bisa you lakukan? Gak ada kan? Makanya jangan sombong. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Siapa di sini yang masih khawatir? Banyak ya. Yuk belajar serahkan sama Tuhan. Ya, kekhawatiran kita itu gak nambah jawaban. Kita khawatir nih, itu nggak saat itu juga, saya khawatir nih nggak naik gaji nih, nggak besok naik gaji, belum tentu. Pasti malah nggak naik gaji, bener nggak? Tapi kekhawatiran kita itu malah membuat kita sakit. Jadi nggak usah khawatir, udah serahin aja sama Tuhan. Masalahnya kita kenapa ya masih mau pegang-pegang gitu, kasih aja buat Tuhan. Ya, masalahnya Tuhannya lama ya, kan lebih baik pakai otak kan, jodoh nggak datang-datang lama nunggu Tuhan, cari aja dukun gitu, cari pelet gitu kan, pelet. Siapa yang mau dipelet-pelet ya kan? Nah, sebab iblis juga, saya nggak lari ke sana ya, karena larinya ke sana. Yuk kita lihat Yohanes Pembaptis nih. Kita lihat di Markus 1 ayat 1. Ini contohnya ya, Bapak Ibu Saudara masih bersama saya ya. Markus 1, kita mau belajar aja. Kemarin saya waktu pelayanan di GBI Kalibata City, di situ ada dua ya, Joshua Tehu sama Dharma Tobing, gerejanya di tower beda. Nah saya ada di Dharma Tobing. Nanti Pak Dharma Tobing akan melayani kita tanggal 10 Juli sebelum dia ke Israel lagi. Dia mau ke Israel mulu, bawa rombongan. Ya, yang mau ke Israel kontak dia aja. Kurang lebih 2.000 US dollar. Kurang lebih. Selama 2 minggu. Umroh. Jangan ajak saya ya, saya gak suka jalan-jalan. Markus pasal 1, saya gak suka jalan-jalan ke luar negeri kemana gitu. Saya sukanya jalan-jalan ke mall, pulang bawa belanjaan. Karena kalau saya ke Israel cuma punya duit buat berangkat doang. Sampai beli oleh-oleh gak bisa, duitnya pas. Ya, Yohanes Pembaptis ya. Lihat ini, kita baca yuk. Yohanes Pembaptis, Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, sebab ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Keren ya? Yohanes Pembaptis teriak begitu langsung pada mau dibaptis. Yohanes memakai, lihat nih, Yohanes memakai jubah unta. Tahu unta? Tahu, itu kalau udah mati, terus kemudian kulitnya dipakai baju sama jadi dia nggak bisa ke mall karena di mall nggak ada dari bulu unta. Kan? Dan ikat pinggang kulit, makannya belalang dan madu hutan. Tahu belalang ya? Ada dijual di daerah Jawa. Panjang-panjang belalang. Katanya manis, saya nggak pernah makan. Saya ngeri, ya kan? Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dari tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi siapa yang membaptis? Tuhan Yesus Kristus. Yohanes, makanya namanya Yohanes Pembaptis. Memang dia bukan cuma Yesus, yang lain dia baptis. Ya, nah dia bersamaan loh. Jadi dia sepupuan sama Tuhan Yesus, sepupu. Karena waktu Maria mengandung Yesus, dia ke rumahnya Elisabeth, ya kan. Dan kemudian bergejolak bayinya. Jadi dia sesama. Nah, waktu Yohanes mau dipenjara dan mau dihukum mati, ingat ya. Cerita aku tolong salah, Yayu pernah bawa ini nih. Dipenggal palanya, tukeran sama Herodias, itu kan minta sama Herodes. Kamu apa gitu? Pala Yohanes Pembaptis. Nah waktu itu Yohanes Pembaptis di penjara agak ragu dia, tanyakan apakah dia Yesus. Kok Yesus kok dia dengar nyembuhin orang, bangkitin orang mati, tapi dia di penjara gak dibebasin gitu.
sampai mati. Tapi pada akhirnya Yohanes tahu, Yesus bilang, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Seperti itu. Saya tidak bicara tentang kesana ya. Kita mau bicara, next slide. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari hidup Yohanes Pembaptis. Slide yang ketiga. Yohanes Pembaptis, pada waktu akhirnya Tuhan, Yesus sepertinya tidak menolong dan dia mati dipenggal. Dan kepalanya taruh di nampan. Terus kemudian dibawa ke pesta Herodes. Itu orang-orang kan bilang, masa Yesus gak mau bebasin dia sih? Ya kan? Tetapi ada kemuliaan yang Tuhan sedang nyatakan dalam diri Yohanes. Ya, berikut adalah, next lagi. Jadi Yohanes makanannya apa? Belalang sama apa? Madu hutan. Ada yang mau makan begitu aja? Ervian mau? Bajunya dari bulu unta. Ya, lihat ini berikut ya, ada beberapa teladan. Yang pertama, next slide lagi. Markus 1 ayat 4. Oke, baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan biarlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi Yohanes Pembaptis hidupnya berfokus pada Kristus. Next slide dulu. Dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis berfokus ya hanya kepada Tuhan dan dia pada waktu Yohanes jadi dia tidak marah sama Tuhan Yesus. Dia tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya atau meminta kredit namanya dikenal. Sekarang nih Yesus sama Yohanes kan barengan nih, pasti barengan kan? Nggak beda jauh, beda setahun 2 tahun mah nggak jauh gitu ya. Nah berarti satu generasi kan? Ngetopan mana? Yohanes Pembaptis atau Yesus saat itu? Ngetop mana? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yang paling ngetop. Karena waktu itu Yesus kan udah nyembuhin orang banyak. Salah dong. Ngetopan mana? Yesus sama Yohanes Pembaptis? Gimana sih kalian? Ngetopan mana nih coba? Ngetopan mana? Yesus kan kemana-mana jalani. Ya pada ngikut gak? Banyak kan yang ngikutin? Banyak. Yohanes di mana? Di hutan. Dia hanya limited edition orang-orang yang bersama dia. Ada gak cerita lagi Yohanes nyembuhin orang gitu? Ada gak? Gak ada, bagian dia cuma ngebaptis doang. Ngetop mana? Yesus. Tapi yang ngebaptis Yesus siapa? Seharusnya viral dia ya. Tetapi Yohanes Pembaptis enggak mau ambil bagiannya. Dia enggak gini, harusnya tuh saya, harusnya aku yang di sana gitu. Ya kan? Dan dia mulai ngelihat kok jadi Yesus yang lebih ngetop dari saya, harusnya saya dong. Dia minta kredit. Sama dalam pelayanan, kita harus punya hati yang rendah hati. Karena walaupun tidak dipuji nih sama gembala, sama pemimpin ya kan, sama pembina, nggak ada pujian, nggak apa-apa. Karena yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Yohanes Pembaptis sudah melakukan itu loh. Dia berfokus hanya kepada Kristus. Dia nggak apa-apa. Dia bilang, selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Yohanes juga bisa bilang gitu. Sekalipun dagingku dan hatiku ya kan habis lenyap dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita masih mencari pujian dari manusia? Dengar ini, kalau engkau masih mencari pujian dari manusia, saya pastikan engkau kecewa. Saya pastikan engkau gak akan lama ada di gereja. Engkau pasti sudah pergi karena engkau akan kecewa. Betul kan? Tapi kalau engkau memandang Yesus dan memandang salibnya, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Mengikut Yesus, keputusan yang pas. Iya gak sih? Aduh. Jadi yang pertama apa? Yang kita harus pelajari dari kehidupan Yesus yang kita teladani, yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah hidupnya fokus pada Kristus. Apa hidupnya fokus kepada? Yang pertama apa? Ya nyimak dong. Yang pertama apa? Apa Dit? Ikut hidup apa? Fokus pada Kristus. Oh iya. Apa Re? Wih, mantap. Apa lagi? Tadi nggak denger?
Iya. Hidup fokus kepada Kristus. Artinya apa, Re? Kristus. Artinya ya itu ya. Fokus pada Kristus. Ngelihat Yesus aja gitu ya. Ya kan, Re? Bener nggak? Atau ada jawaban lain? Enggak, itu. Re? Udah pas? Udah pas belum? Sini. Nih harus fokus. Teladan pertama, Yohanes Pembaptis apa? Hidupnya fokus kepada Kristus. Artinya, Segala sesuatu kita harus lakukan dengan Kristus gitu, Mami. segala sesuatu kita lakukan untuk Kristus gitu. Enggak, dengan Kristus. Oh, dengan Kristus. Jadi main game dengan Kristus. Enggak apa tuh sesuatu yang mungkin Tadi kan kamu bilang segala sesuatu dilakukan dengan Kristus. Mami kan cuma lempengin doang. Game enggak termasuk. Oh, enggak. Berarti bukan segala sesuatu dong. Harusnya segala sesuatu. Iya, Mami termasuk ke main game. Boleh. Boleh dong. Yesus suka main game enggak? Ya bisa, tapi jangan game mulu. Ya bener enggak? Bener kan? Enggak apa-apa. Ray perlu refreshing. Tapi pada waktu main game enggak ucapin kata-kata yang kasar. Kan ada Yesus sama-sama main game. Bener enggak, Ray? Berarti bener jawaban Ray apa tadi? Melakukan segala sesuatu. melakukan segala sesuatu dengan Kristus. Iya kan? Jadi kalau Ray belajar ada Kristus nggak di situ? Ada. Waktu Ray marah-marah ada Yesus nggak di situ? Ada. Ada dong kan dengan Kristus. Cuman marahnya nggak banting-banting ini lagi handphone ya kan. Marah aja nggak marah-marah. Iya dong kalau mama nggak pulang-pulang nggak makan terus lapar marah dong. Iya kan? Tapi nggak marah-marah bener. Ngerti ya? Iya tepuk tangan dong buat Ray. Keren ini. Udah semangat ya Ray. Ray udah mulai nyawa nih. Mulai ada nyawa nih. Keren. Tiap minggu datang ya. Oke duduk lagi sayang. Cakep. Saya tuh pernah bawa anak kecil. Kalau ke time zone happy nggak? Radit seneng nggak dulu main time zone? Seneng ya? Nggak mau pulang ya? Tapi saya bingung Ray nggak ada ekspresi loh. Sampai si Yola juga bingung. Mami dia nggak happy kah gitu. Dia nggak bahagia Yola cuma dia malu kali sama kamu. Kamu terlalu over. Biasa kan laki-laki kalau ada perempuan terlalu over ya ini ya. Mendingan dah mundur aja dah ya kita ya. Ya yang kedua adalah next slide. Gaya hidupnya sederhana. Gaya hidup Yohanes Pembaptis sederhana. Baca yuk Markus 1 ayat 6. 3, 2, 1. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu. Bukan berarti pulang dari sini nggak makan makanan yang tadi saya siapin loh ya. Telur sama itu Bu. Belalang madu aja. Nggak ada. Ya nggak ada. Maksudnya di sini adalah Yohanes tidak mengutamakan penampilan. Tidak mengutamakan sesuatu yang dilihat manusia. Dia nggak penting untuk itu. Yang terpenting adalah dia menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak penting penilaian manusia. Oh kalau dia ke mall mungkin begitu diusir satpam. Kita pakai sendal jepit aja orang ngelihat belum tentu. Saya pernah ya, saya coba, saya nggak pakai sendal jepit, pakai sendal biasa aja. Saya masuk ke coach di Kokas gitu. Mbak-mbaknya nggak ada yang nyamperin saya. Teman saya ada, dia itu biasanya orang titip dia beli. Tolong dong lu ke PI kemana nih kita kasih duit ya. Dia pakai bajunya agak lumayan cakep lah. Satu hari dia habis nge-gym, pakai training, pakai sepatu kets, dia masuk ke dalam. Di tempat yang sama. Satu orang pun nggak ada yang samperin dia. Tapi kalau dia pakai baju rapi, bagus, rebutan tuh pelayannya. Itu manusia punya standar, bener gak sih? Bener lah manusia punya standar. Ya wajar kalau ukuran manusia. Tetapi Yohanes memilih untuk tidak sama dengan dunia ini. Penilaian dia hanya utamakan bagaimana Tuhan menilai dia. Bukan bagaimana dunia menilai dia. Sekali lagi saya bilang, perhatikan baik-baik. Apabila kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan wibawanya kepada kita. Sehingga manusia pasti disenangkan. Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka dia akan menarik banyak jiwa. Jangan bikin viral yang aneh-aneh. Amin. Jadi gaya hidupnya Yohanes apa? Sederhana. Sederhana itu ya sederhana ya. Ada makan di warteg oke, makan di kafe oke, sederhana.
Jangan naik dari biasa naik bajai kemudian punya jet, akhirnya nggak mau lagi naik bajai gitu. Itu nggak sederhana. Ya, tutur katanya juga sederhana, jangan dibuat-buat. Paham nggak sih? Karena udah terlalu banyak orang sekarang ini pencitraan sampai akhirnya murah banget gitu. Ujung-ujungnya di penjara. Janganlah, nggak usah pusing lah apa kata manusia. Selama Tuhan ditinggikan dia pasti membela kita. Nah, Yohanes Pembaptis itu nggak minder atau kurang berharga. Aduh Bu, saya nggak bisa ke gereja nggak pakai sendal jepit. Ya kalau di rumah ada sepatu ya pakai sepatu. Tapi kalau di rumah nggak ada sepatu, adanya sendal jepit pakai sendal jepit nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau di rumah ada celana panjang, pakainya celana pendek ke gereja saya suruh turun. Ganti pakai celana Pak Jontra atau ukurannya Ezra. Ya kan? Beda, yang mana aja tinggal. Ada pasti. Pakai gitu ya. Ngerti itu beda. Beda sederhana sama kurang ajar tuh jauh beda ya. Jadi jangan bersembunyi dari kata sederhana. Tetapi sederhana memang benar sederhana, bukannya kurang ajar ya. Yohanes tahu identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang ia makan, minum. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita di mall, update status, foto, ya kan, makanannya pinjem padahal. Bu pinjem Bu, saya mau foto Bu. Pinjem Bu. Meja sebelah, pinjem. Itu makan ayam tuh. Bu pinjem bentar aja Bu, pinjem. Ya kan, pas dibalik-balikin dia cuma makan nasi doang. Sama ini kuah, nasi padang. Yohanes tidak begitu. Yohanes tidak, identitasnya tidak ditentukan apa yang ia makan, minum atau pakai. Dengar ini, identitasnya ditentukan oleh perkataan Tuhan yang ia hidupi dalam panggilannya. Identitas Yohanes ditentukan oleh perkataan Tuhan dan ia hidupi dalam panggilannya. Amin. Yang ketiga, pelayanan Yohanes tanpa gengsi. Tadi yang pertama apa Yohanes teladannya? Fokus kepada Kristus. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, pelayanannya tanpa gengsi. Markus 1 ayat 7, 3, 2, 1. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang, ia yang telah lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Jadi Yohanes itu tahu bahwa dia melayaninya tanpa gengsi. Jadi untuk buka kasut Yesus apa aja nggak layak ya. Pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukanlah dengan tekun. Tidak perlu gengsi. Coba bilang sama saya, tidak perlu gengsi. Jadi di hadapan Tuhan nih nggak ada kasta WL, kasta singer, pembicara nggak ada. Nanti pada waktu meninggal semua kan, di pengadilan Kristus dibuka buku kehidupan. Jebret, buku WL. Yang nggak gitu, buku singer. Enggak. Yang ngepel gereja, bukunya gitu. Enggak. Satu buku gede. Buah. Ada namanya nih, Ervian, masuk. Siapa lagi nih? Fernando, masuk gitu. Wih, masuk lu, gue sorga lu gitu kan, asik. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan tidak mengenal kasta. Manusia yang ngotak-ngotakin. Wah, pembicara duduk depan. Hamba Tuhan duduk depan, ayo depan gitu. Saya tuh paling risih soal begitu sebenarnya. Cuman kalau di tempat lainnya saya gak bisa ngomel ya. Ya udah saya hormati aja. Tapi kalau di tempat sendiri saya paling risih lah. Kenapa? Karena buat saya sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Bahkan kalau mau bilang hamba Tuhan, hamba itu harus lebih rendah daripada jemaat. Dalam arti kata ya. Dalam arti kata, engkau datang untuk melayani, bukan dilayani. Nah, yang jadi jemaat juga bukan juga lebih rendah dari pendeta. Benar nggak? Cuma ini otoritas. Tadi kan Pak Petrus sudah bilang, hormati orang tua. Orang-orang tua, bukan orang tua. Orang-orang tua itu harus jangan kurang ajar dari jalan ada orang tua. Nggak tahu bukan bapak kita, bukan emak kita. Bukan emak gue ini. Bukan. Misi, om, tante, permisi. Di rumah buka itu ada teman papa, mama. Salaman, om, selamat siang. Ya kan nggak masuk kamar langsung jebret gitu. Terus temannya bilang, anak lo, iya lu ngajarin. Di sini begitu nggak? Enggak ya. Rey kalau ada teman mama salaman nggak? Ada teman mama datang salaman nggak? Nggak pernah ada teman mama ya? Mikir deh. Mak gue datang nggak ya temennya? Oke. Haleluya.
Jadi gitu. Yuk, jangan kita melayani Tuhan, fokusnya udah sama Tuhan Yesus deh. Jangan mikir lihat-lihat kiri kanan terus jadi baper. Aduh, udah jangan baper-baperan. Hari ini udah akhir dari segala akhir zaman. Fokus sama Tuhan dan berlari-lari pada satu tujuan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya enggak? Amin ya. Jadi jangan, Bu saya gak ke gereja karena gak punya baju. Aduh jangan, pakai aja yang ada. Sarung dibebet-bebet bisa jadi baju, ya kan? Apa yang ada aja deh. Apakah di sini diutamakan penampilan? Enggak kan? Harusnya memang tidak. Cuma sopan aja yang rapi. Ya kali ke gereja pakai you can see, terus masuk-masuk angin, bodong kemana-mana, ya jangan. Gereja yang sopan, ya kan? Tapi kalau begitu ya Bu berarti ke mall boleh. Terserah lah ya, asal gak kedinginan. Karena di mall dingin. Di mall kan banyak tuh, pendek banget gitu celananya. Atasnya juga pendek, habis gitu ya. Tuh dingin apa enggak ya, saya kedinginan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi yuk mari sekarang kita melayani tanpa gengsi. Sebentar nanti ada pemilihan RT nih, akhirnya dipakai nih pisangan baru di bawah nih, sorry. Saya mau taruh di atas tapi kayak nggak mungkin, harus di bawah. Nah nanti saya udah bilang jenderal, turunin bangku-bangku ya. Saya bilang sama Nando, Nando nanti anak muda tolong bantu ya turunin bangku 25, 30 bangku ya. Kita susun rapi-rapi gitu kan. Kemudian Hans bilang begini, kan yang disuruh lu Ndok bukan gua. Lu aja, kan lu yang dipuji-puji kan selama ini lu tuh. Sama Bugem tuh bukan gue. Hei, enggak, ini contoh ya Hans. Ya, enggak begitu pasti, betul enggak? Siapa aja. Yang dicari bukan kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Tuhan. Jadi kita senangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Jadi, ayo kalau akhir ibadah kan kita selalu nyanyinya gimana? Bertahun-tahun lagunya gak ganti tuh. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Sampai apa loh? Sampai dalam mimpi juga kita nyanyi kayak gitu. Apa udah selesai kebaktian? Lagunya kayak gitu. Udah berapa tahun tuh, gak ganti-ganti udah begitu aja. Sampai benar-benar kita pahami arti lagu itu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Haleluya. Coba seperti Ray tadi bilang, dalam segala sesuatu dengan Kristus. Masak dengan Kristus. Main game dengan Kristus. Jadi pada waktu main game kalah gak bilang maaf ya. Dan gak bilang begitu. Gak bilang begitu. Gak bilang Enggak bilang begitu. Aduh Tuhan Yesus. Iya kan? Itu bahasanya halus-halus. Bahasa daerah. Kita kan gak ngerti. Padahal yang orang tua yang ngerti Jawa Timur. Aduh bahaya. Ya kan? Yang gak bisa bahasa Inggris. Ngomongnya udah F gitu. Wah udah kayak gitu. Dia gak ngerti artinya apa. Itu sama. Anak-anak kecil di sini main dengan satu syarat tidak boleh bicara aneh-aneh. Bicara kasar-kasar di band gak boleh masuk. Untung jemaat Pisangan Baru gak pernah saya ban loh. Tanya anak-anak itu. Mereka kalau saya dengar udah ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok gitu saya ban. Enggak, 1-2 hari gak boleh masuk sini. Di ban dia. Makanya Ibu Dini bilang, sekarang udah gak ada yang ngomong-ngomong kayak gitu. Kita ban. Mau di ban? Senengan kalau di ban. Saya gak boleh ke gereja sama gembala gitu. Kedengarannya kayak gitu. Padahal kan gara-gara dia kena ban. Aduh. Haleluya ya. Jadi kita dorong diri kita nih. Saya senang nih Nael sama Ervian. 3 minggu ini udah terus mendorong dirinya untuk ke gereja. Saya tahu bukan kemauan mereka. Mereka mah mau. Mereka juga, maksudnya gini, bukan karena disuruh sama Kayayu atau sama Gebi. Karena kebetulan sekarang ketua youthnya Gebi gitu kan. Single kali aja bisa dapet gitu. Enggak, bukan karena gitu. Tapi karena apa? Saya percaya nih, baik Hans juga rajin loh sekarang. Saya bilang sama Hans jangan jadi kapal selam dong Hans. Ya kan nongol bilang, jangan jadi kapal selam. Ntar lama-lama ketutup. Pernah kan ada siapa kejadian dulu yang kapal selam nggak keluar-keluar lagi kan? Dihitung berapa nih mati kan satu angkatan. Ya jangan ntar nggak naik-naik lagi, nyelam habis di situ. Jangan ya Hans, amin Hans. Semangat ya Hans. Ada pengurapan dari hambanya ya, waktu GYR ya, mantap. Wih keren. Harus, kalau nggak dorong, dengar ini, kalau nggak kita yang dorong, orang tua yang dorong mah nggak bisa. Bisa aja males, tapi kalau kita dorong diri kita, sampai nanti rapture, semua naik rapture nih kena. Jangan sampai ntar hari Minggu ada rapture misalnya, kita ke gereja yang di Zoom hilang semua.
ya kan? Terus Toto datang gini, Yul, udah nggak ada di sini. Semua udah ber-rapture. Haleluya. Ngerti nggak tentang rapture? Kan lagi baca Wahyu nih. Wih, udah mau habis loh baca Alkitabnya, mantap. Tepuk tangan dong, nggak ada yang di kick off. Aman ya, nggak ada yang di kick off ya. Selesai. Lanjut? Mau lanjut di perjanjian lama? Yang belum masuk dong. Yang udah pernah ke kick off, nah terdiri lagi dong. Pokoknya sampai Tuhan datang. Kita sampai 20 kali. Nanti lama-lama kita apa loh semua ayat di situ. Udah kita berapa kali putaran Gus? 2 putaran. Kalau kata GBK kita udah muter 2 kali tuh, jauh kan. Ayo dorong lagi, coba bilang ke kiri kanannya, yuk masuk lagi yuk ke grup GB, ayo nanti yuk gitu. Itu adalah fasilitas gereja untuk kita belajar lebih dekat sama Tuhan. Fasilitas loh, baca Alkitab setiap hari, ya kan? Tapi nggak ada yang copy paste kan? Nggak ada. Atau ada yang baca setengah, kan panjang nih ayatnya. Ada misalnya ayatnya sampai 100. Kelamaan udah baca sampai 5 ayat, ambil aja yang itu, masukin gitu. Ya nggak, terserah kalian lah ya. Wah, ada ide baru nih Bu. Yang penting laporan dulu deh, nggak dibilangin sama Ibu Yayu @Yulia gitu, @Ezra, nggak dikasih keong-keong. Orang yang rendah hati mau dikritik. Orang yang rendah hati mau dikasih nasihat. Orang yang rendah hati mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi orang yang sombong udah gak perlu dinasihati. Dia merasa udah bener. Orang mau ngomong apa juga dia gak peduli. Itu orang yang sombong. Tadi firman Tuhan gimana? Tuhan menentang orang yang congkak. Lawannya Tuhan. Orang sombong gak ada yang bisa lawan. Saya jadi teman sombong, saya gak mau lawan, ngapain? Tapi Tuhan mau lawan. Sombong lawannya ada Tuhan yang punya surga, punya bumi. Ayo lu punya apa? Gitu. Nyawa lu aja gue punya nih kata Tuhan. Ayo mau sombong-sombong apa lo? Lagi pula manusia gitu loh. Mau sombong apa sih? Kalau ntar sakit stadium 4 reak. Tuhan berikanlah kesempatan Tuhan. Tadi hidup kemarin kemana aja. Jangan ya. Amin. Ayo pisangan baru. Saya gak peduli pisangan baru. Oh jemaatnya berapa Bu? Gak peduli karena saya tahu. Kalau Yesus ditinggikan Tuhan akan kirim banyak jiwa. Bagian kita setia. Apa? Apa? Setia. Rendah hati. Bagian kita apa? Rendah hati. Jadi pada waktu firman Tuhan. Dor. Kejut. Besok gak ke gereja lagi. Ibu gembalanya titipin. Sama pendeta, pembicaranya mau nyuci gua gak berani dia sendiri. Orang lain dipakai. Itu karena sombong. Tapi orang yang rendah hati langsung bilang, aduh firman Tuhannya gue banget, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ternyata saya masih sombong. Yuk Jerah, kita mau akhiri ibadah kita. Udah ya, urusannya udah banyak nih. Kebanyakan bicara ntar gak nyampe juga nanti ke pikiran. Udah melayang-melayang beberapa pikiran sebabnya nih. Fokus. Yang pertama apa? Fokus kepada Kristus. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, Aisyah. Pelayanan gak pakai gengsi, pakai hati. Jadi nanti, ya kan, nanti mau sama Ezra. Sekali-sekali pasang gue dong jadi singer. Kan gak pakai gengsi. Nungguin aja kapan saya nyuruh-nyuruh gue. Gengsi kalau gue nanya, jangan, pelayanan gak pakai gengsi, amin. Itu dong, atau bilang, apa, Bu Gebi, ketua youth, Bi, gue bantuin apa nih Bi? Gitu, jangan apa, cari muka lo, enggak, yang penting Tuhan. Kalau kita cari muka juga ngapain mukanya ada di tempat, ya kan. Menyenangkan hati Tuhan. Yang di Zoom masih bersama saya ya. Saya bersuka cita karena ada Ibu Lice enggak bersama kita? Ada ya? Cendana, selamat ya Pak. Suaminya udah, ya suamimu udah Tuhan jamah sembuhkan ya. Udah pulang katanya di rumah. Dan terima kasih untuk Jemaat Pisangan Baru katanya. Atas doanya. Sehingga Tuhan sudah jamah suaminya untuk kembali pulang. Ya. Terus Chan, semangat Chan ya. Libatkan terus Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan kasih buat kita.
ibadah sebentar, ibadah youth, ya kan? Habis itu baru yang mau berbagi kasih, nanti kita siapkan kotak-kotaknya, ada 40 kotak, nanti Nancy udah saya siapkan 10, nanti yang lain silakan, dan saya hanya minta beberapa foto ya untuk dikirim kepada yang memberikan makanan. Kemudian ibadah, sekalian pengumuman dulu ya sebelum kita akhiri. Habis ini kita langsung tutup ibadah kita. Hari Minggu ibadah seperti biasa, hari Kamis doa. Jadi ayo dorong diri untuk doa. Ya, kalau kita nggak doa, nanti habis urapannya. Artinya gini, air kita habis nanti, kita dorong gitu. Doa Kamis jam 8. Doa pagi Sabtu jam 5 ya. Jadi cuma seminggu sekali kok. Habis itu yang satu libur bisa dorong selimut lagi, tidur lagi, ya kan? Ingat, ayo sama-sama doa. Karena iblis itu mengaum-ngaum dan akan melawan kita. Dengan doa kita akan kuat. Jemaat Tuhan yang di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungan hati ini, di relungan hati ini, kata dan perbuatan, di setiap rencanaku, di setiap rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti. Menyenangkan-Mu selalu. Mari kita mau berkata, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau ada. Apabila Tuhan ada bersama kita, maka kita punya hati yang jauh lebih ikhlas menjalani hidup ini. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Bisa beri beberapa waktu Bapak Ibu Saudara. Orang sombong itu hanya kita yang tahu. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar. Tetapi kalau kita lama-lama tahu bahwa perkataan kita, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, dia akan bilang, tadi kamu itu sombong. Tadi itu kamu tidak mau melayani Tuhan dengan serius. Roh Kudus dan hati nurani itu bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi, berhenti dan minta ampun sama Tuhan. Karena tujuan kita di hidup ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Entah engkau bekerja, entah engkau belajar, entah engkau usaha, entah apapun yang engkau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku. Pulang dari ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, yang di gereja maupun yang di Zoom, berubahlah dengan pembaharuan budi kita. Jadilah pribadi-pribadi yang berfokus kepada Kristus. Pribadi-pribadi yang sederhana. Pribadi-pribadi yang tidak gengsi dalam melayani Tuhan. Apapun itu adalah melayani Tuhan. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku.
sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari sama-sama dengan lebih sungguh lagi. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Melayani adalah satu kehormatan dan bukan suatu beban. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah untukmu, segenap hidupku adalah untukmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Nanti Bapak Agus akan tutup dalam doa, nanti baru saya doa. segala berkat Tuhan, untuk segala campur tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau bahwa Tuhan terus menyertai kami Tuhan, biar kami selalu berada dalam koridor Tuhan. Mari terima kasih Tuhan, jika Tuhan telah menegur kami agar kami terus menjadi rendah hati Tuhan, agar menjadi mengerti bahwa kami perlu menjadi hamba yang baik Tuhan. Kami perlu untuk merendahkan diri kami Tuhan, karena kami bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, jemaat-Mu GBI Pisangan Baru. Mari kiranya Tuhan jamah masing-masing pribadi dari kami Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga, mari Tuhan pulihkan. Apapun yang perlu pulihkan, mari Tuhan pulihkan. Jika memang di antara kami ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semuanya berada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menyertai kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan. Berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Berdoa untuk Bapak Anies Baswedan Bapak sebagai gubernur kami Tuhan. Kami tahu mereka adalah pemimpin-pemimpin Bapak. Kami tetap hormati mereka sebagai pemimpin Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia saat ini Tuhan. Dijauhkan dari radikalisme yang berbahaya Bapak. Biarlah kami tetap maju bersama Tuhan. Dijauhkan juga dari kenyamanan Bapak untuk anak-anak Tuhan di Indonesia. Bantu kami Bapak menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi bangsa ini. Menjadi berkat bagi bangsa ini. Bukan menjadi masalah bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Berkat Tuhan melimpah atas kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami. Anak-anak Tuhan yang akan ujian pada minggu depan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan hasil yang baik. Mereka yang sedang menyiapkan skripsi dan ujian-ujian akhir lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dengan luar biasa. Mereka yang bekerja,
Promosi-promosi Tuhan turun atas mereka yang begitu setia dalam pekerjaan dan Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa di dalam surga dan kami Tuhan. Kuatkan kami dan teguhkan hati kami Bapa. Kami terus berjalan bersama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai bersama. Ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Terima kasih Bapa untuk berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk suami dari Cendana yang Tuhan sudah jamah sembuhkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Kau berikan kepada jemaatmu GBI Pisangan Baru. Hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Hingga saat ini kami masih setia Tuhan. Terima kasih buat hati kami yang terus melekat kepada Tuhan. Siang ini Bapak, firman Tuhan yang melawat kami untuk fokus kepada Tuhan. Untuk mempunyai hati yang sederhana, yang rendah hati. Dan punya hati yang siap untuk melayani tanpa gengsi. Tuhan luar biasa atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan. Sekarang marilah kita terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta berkat penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Pulanglah dengan membawa berkat. Jadilah teladan dalam kehidupanmu dan biarlah Tuhan disenangkan di dalamnya. Biarlah dunia melihat Yesus dalam hidup kita. Punyalah karakter terus, hati yang rendah hati, hati yang mengasihi Tuhan, yang berfokus kepada Kristus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Namaku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Shalom. Sampai bertemu lagi yang ada di Zoom. Boleh datang ke gereja kalau bisa datang ya. Tuhan memberkati semua. Shalom. Oh ya, persembahan juga ya. Silakan ke belakang.